so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yesa Anggreni dengan NIM 151422137. Saya dari kelas 3F. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan bahan pembelajaran sederhana. Ada pengertian bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Jadi bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaan dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran tersebut. Nah, jadi di sini walaupun begitu bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih murah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaian dan juga pengembangannya. Media sederhana memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama ada dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru ataupun bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, penggunaan media sederhana dalam kegiatan belajar dan mengajar tidak memerlukan keahlian atau keterampilan teknik khusus. Selanjutnya ada macam-macam pembelajaran sederhana. Yang pertama, bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi yang terdiri dari papan tulis atau board. Papan tulis telah lama digunakan dan sulit dipastikan sejak kapan mulai digunakan. Fungsi papan tulis diantaranya adalah untuk menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menuliskan pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi bagan dan sejenisnya. Fungsi selanjutnya mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua, papan buletin. Papan buletin adalah alat yang digunakan untuk memamerkan suatu gagasan tertentu. Yang ketiga ada papan flanel. Papan flanel merupakan papan yang dilapisi dengan kain flanel ataupun jenis kain berbulu. Kegunaan papan ini adalah untuk menyajikan pesan yang dapat ditempelkan pada kain tersebut. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan membeda-bedakan warna. Yang keempat ada papan magnetik. Magnetic board pada dasarnya mirip dengan chalkboard, tetapi permukaan bagian belakangnya dilapisi dengan lembaran baja sehingga kain mengikat bahan yang ditempelkan pada board tersebut. Yang kelima ada papan listrik. Papan listrik ini umumnya dikembangkan sendiri oleh guru. Prinsip dari papan listrik ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ditandai dengan menyalanya bola lampu. Selanjutnya ada media 3 dimensi, yaitu unsur manipulasi yang merupakan unsur penting dalam penggunaan media 3 dimensi. Dengan memainkannya diharapkan siswa dapat belajar. Contoh, media 3 dimensi yaitu spesimen. Berbagai jenis spesimen yang biasa digunakan dalam pembelajaran antara lain adalah ada akuarium, yakni tempat untuk memelihara makhluk air. Ada terarium, yakni kotak tempat memelihara binatang melata. Ada kebun binatang, ada kebun percontohan, ada insektarium, herbarium, dan lain sebagainya. Selain itu ada model atau tiruan. Model atau bahan pembelajaran tiruan merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi, diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi yang lain tidak serupa. Ada mock-ups,
didefinisikan sebagai alat tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi dari bagian tertentu suatu benda. Selanjutnya ada diorama yang merupakan pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek kejadian atau proses yang disusun atas berbagai simbol dan bahan-bahan nyata yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Selanjutnya ada realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya tanpa perubahan. Dengan memanfaatkan realita dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih aktif dan mengamati, menangani, dan memanipulasi, mendiskusikan, dan akhirnya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar serupa. Selanjutnya ada ritatum. Ritatum merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa. Tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Nah, selanjutnya cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana adalah yang pertama itu ada penentuan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan dan keterampilan yang bisa kita harapkan akan dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua ada perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para guru sebelum mengembangkan bahan pembelajaran termasuk media sederhana tersebut. Karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur berhasil dan tidaknya proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Memilih media pada dasarnya merupakan proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai pilihan atau alternatif yang ada. Beberapa faktor media pembelajaran yang dapat dipilih secara tepat, yaitu yang pertama rencana pembelajaran, yang kedua sasaran belajar, yang ketiga tingkat keterbacaan media, yang keempat situasi dan kondisi, dan yang kelima objektivitas. Selanjutnya ada bahan pembelajaran grafis. Grafis merupakan media pembelajaran yang paling mudah ditemui dan banyak digunakan. Sebagaimana halnya media lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, yaitu grafik bagan, diagram, sketsa, poster, gambar, peta, dan global. Grafik dalam proses pembelajaran sering disajikan dalam bentuk data yang sifatnya kuantitatif. Hal ini dapat digambarkan dengan tepat melalui grafik. Misalnya, para siswa akan mempelajari hasil produksi padi dari suatu negara atau keadaan penduduknya dan luas wilayahnya, maka akan lebih mudah apabila dibantu dengan menggunakan grafik tersebut. Di sini ada 5 macam grafik yang umum digunakan, yaitu yang pertama grafik garis, yang kedua grafik batang, yang ketiga grafik lingkaran, yang keempat grafik vektorial. Bagan-bagan sebagai salah satu bagian dari media grafis memiliki format yang beragam, disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik bahan ajar yang akan disajikan. Bagan berfungsi untuk menyesuaikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan saja. Selanjutnya ada diagram dan sketsa. Diagram merupakan salah satu penyajian secara visual dengan menggunakan garis atau menggunakan gambar geometris tertentu. Diagram bersifat abstrak sehingga diperlukan latar belakang pengetahuan tertentu tentang pesan yang enggan disampaikan supaya dapat dipahami secara jelas. Di sini tujuan penggunaan diagram dalam pembelajaran adalah yang pertama yaitu untuk menjelaskan struktur suatu alat, benda, ataupun objek lain secara global. Yang kedua, menentukan bagian-bagian penting secara skematis dan sederhana. Yang ketiga, menyederhanakan suatu struktur yang kompleks.
Selanjutnya, sketsa adalah suatu gambar yang sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok saja atau tidak rinci. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh para guru dalam mengembangkan sketsa. Yang pertama yaitu bentuk seperti coretan, garis lurus, lengkung, dan patah. Yang kedua, ukuran relatif yang dapat menimbulkan kesan perbandingan berbagai benda yang tampak. Yang ketiga, karakteristik objek harus tampak dominan. Yang keempat, poster. Poster merupakan suatu gambar yang cukup besar yang ditekankan pada penyampaian suatu ide pokok. Poster umumnya bersifat simbolik, dirancang untuk memberi pesan dengan cepat dan ringkas. Poster yang baik biasanya memiliki ciri-ciri berwarna, menyajikan ide tunggal, tulisan yang digunakan jelas. Selanjutnya ada gambar kartun. Gambar kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol dan kadang-kadang agak berlebihan untuk menyampaikan pesan atau sikap terhadap sesuatu, seseorang, situasi, atau kejadian tertentu. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know